pondok. Bab 2665 sampai bab 2668. Jiang Zhang sangat tidak senang untuk memprovokasi Ye Chong dan Pan Wei. Dia melanjutkan, "Oke, kamu tampaknya orang yang jujur, tapi kamu tidak berharap begitu riang. Tidak masuk akal jika pacarmu begitu cantik. Kejadian kemarin itu pacar, gadis hari ini juga pacar. Kamu punya banyak pacar." Ye Chong terdiam. Tapi Jiang Zhang sedang memikirkan dirinya sendiri dan belum selesai berbicara. "Cantik, izinkan saya memberitahu Anda. Orang ini playboy, mengapa Anda tidak mengikuti saya dan mari kita ngobrol?" Jiang Zhang tidak mengatakan apa namun, setelah itu, Pan Wei tampak marah dan langsung melemparkan setengah jeruk ke tangannya. Jeruk itu melewati telinga Jiang Zhang dan menghantam dinding di belakang Jiang Zhang dengan keras, menyebabkan retakan di dinding. Melihat pemandangan ini, Jiang Zhang tercengang. Ini jeruk ini sangat kuat. Jiang Zhang akhirnya tahu bahwa Ye Chong benar, gadis ini sungguh tidak mudah untuk diajak main-main. Memikirkan hal ini, dia mundur 2 langkah dan berkata, kamu semua adalah sekelompok monster." Kemudian, Medalian berbalik dan berkata sambil berjalan, "Nak, di sore hari, kamu bisa mati untukku. Aku akan melakukannya, lihat dengan mataku sendiri, lihat kamu mati." Hanya Ye Chong dan Pan Wei yang tersisa di bangsal. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Pan Wei, "Jangan khawatir, mereka semua adalah gangster kecil yang berbicara omong kosong." Pan Wei mendengus, "Izinkan saya bertanya, apa maksud pacar juga itu?" Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong menamparkan keningnya. "Ngomong-ngomong, aku ada pertempuran lagi di sore hari. Aku akan kembali dan bersiap dulu, karena pertempuran ini sangat penting bagiku." Ye Chong tiba-tiba mengubah sikapnya sekarang. Dia bilang dia tidak melakukannya, tidak peduli, dan berkata dia peduli dengan pertempuran ini. Pan Wei tidak bereaksi pada awalnya dan masih khawatir. "Benarkah? Lalu bersiaplah." Ye Chong menjawab dan pergi. Setelah Ye Chong pergi, Pan Wei akhirnya ingat. Dia menamparkan sisi tempat tidur. "Sialan Ye Chong. Kembalilah ke sini dan katakan padaku dengan jelas, di mana pacar yang lain. Apa yang dia maksud dengan, juga, kembalilah ke sini, pada saat ini." Ye Chong mendengar tangisan Pan Wei, tapi dia berjalan semakin cepat dan lari dengan cepat. Pinggiran timur Jinling adalah perairan besar, yang ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Tanaman di sekitarnya rimbun dan hijau, serta pemandangan alam yang indah. Terdapat beberapa pulau kecil di dalam danau. Permukaan danau tenang dan merupakan danau alami yang belum dikembangkan secara buatan. Saat ini, Danau Xuanhei masih berupa hutan belantara, masih dalam perencanaan kota dan belum dikembangkan. Jadi pada hari kerja, hanya ada sedikit orang di sekitar. Sore itu, Jinling, Danau Xuanhei. Pada hari ini, matahari bersinar terang di permukaan Danau Xuanhei yang tenang, memantulkan sedikit gelombang keemasan. Berdiri di tepi Danau Xuanhei, sesekali Anda bisa melihat beberapa ikan hitam besar berenang hilir mudik di danau. Ketika Ye Chong tiba di sini, Liu Baiye, Jiang Zhang dan yang lainnya sudah lama menunggu di sini. Liu Baiye berdiri di bawah bayang-bayang pohon, dengan tangan di belakang punggung, mengenakan jubah putih dan pedang panjang di pinggangnya. Ia tampak anggun dan seperti pemuda. Di sebelahnya, Jiang Zhang tampak ceria dan tersenyum, memegang kipas angin dan mengipasi Liu Baiye. Dia terlihat sangat tersanjung. Liu Baiye awalnya melihat ke danau, tetapi ketika dia mendengar gerakan itu, dia berbalik dan menemukan Ye Chong datang. Dia mencibir, "Instruktur Ye, kita bertemu lagi." Ye Chong berjalan perlahan mendekat dan berkata, "Apa, Anda ingin menjadi yang pertama?" Jiang Zhang mencibir, "Bagaimana menurut Anda? Ini kakak tertua saya. Apakah Anda takut? Katakan padamu, Nak, jika kamu berani memprovokasiku, itu adalah kesalahan. Tunggu saja sampai mati, saudaraku. Hancurkan dia, biarkan dia tahu betapa kuatnya kita." Liu Baiye mengerutkan kening, berpikir bahwa dia akan memarahi Jiang ini lagi. Bab ini penuh dengan omong kosong. Setelah itu,
Liu Baige terkekeh dan berkata, menjadi yang pertama, saya tidak tertarik. Terakhir kali kita berada di tim Sprout, pertarungan kita belum berakhir. Mari kita berkompetisi hari ini untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jiang Zhang tersipu malu. Sedikit ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih mengikuti kata-kata Liu Baie dan berkata, "Nak, kamu mendengarnya? Selama saudaraku ada di sini, kamu mati hari ini." Liu Baie berkata dengan jijik, "Jiang Zhang, sebaiknya kamu bersembunyi, aku tidak akan bertanggung jawab telah menyakitimu." Mendengar ini, Jiang Zhang mengangguk berulang kali, lalu membawa kedua adik laki-lakinya dan buru-buru bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya. Kemudian, Liu Baie berkata kepada Ye Chong, "Ayo, nak, aku akan melihat apa kekuatanmu hari ini." Setelah Liu Baie mengatakan itu, dia mendengar cang dentang, dan pedangnya dilepaskan. Liu Baie mencabut pedangnya, dan kemudian dengan kilatan cahaya dingin, seberkas cahaya pedang menghantam Ye Chong. Cahaya pedang ini tidak berbeda dengan cahaya pedang yang digunakan Liu Baie di pangkalan Sprout, bahkan jauh lebih kuat dari cahaya pedang itu. Karena Liu Baie mengetahui kekuatan Ye Chong, Liu Baie tidak perlu melalui pengujian, dan itu adalah gerakan mematikannya segera setelah dia melakukan gerakannya. Pedang ini menyerang langsung ke arah Ye Chong, tapi Ye Chong berdiri di sana dengan tenang. Melihat cahaya pedang akan jatuh, dia tetap tidak bergerak. Di saat-saat terakhir, Ye Chong akhirnya mengambil tindakan. Aku melihat gelombang pedang tulang ikan di tangannya, dan cahaya pedang setengah bulan berwarna hijau diayunkan. Kemudian, dengan keras, kedua lampu pedang itu bertabrakan satu sama lain, meletus dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan air di danau di sebelahnya melonjak. Ketika Jiang Zhang, yang bersembunyi jauh, melihat pemandangan ini, dia ketakutan. Pada saat ini, dia melihat kekuatan sejati Ye Chong. Ye Chong dan Liu Baie hanya melambaikan tangan mereka dan itu sangat kuat. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh manusia? Jiang Zhang berpikir, apakah mereka semua dewa? Pada saat yang sama, Jiang Zhang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia segera membawa kedua adik laki-lakinya dan mundur beberapa langkah. Fakta membuktikan bahwa keputusan Jiang Zhang masih sangat tepat. Liu Baie tidak panik saat melihat serangan itu gagal. Meski jurus ini sangat kuat, kekuatan Ye Chong juga tidak lemah. Dan kemudian, Liu Baie tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih, dan berteriak, tebasan angin guntur. Detik berikutnya, Liu Baie muncul di belakang Ye Chong. Dan saat Liu Baie berteriak, pedang panjang di tangannya tiba-tiba melebar 3 inci, berubah menjadi pedang lebar yang besar, dan menebas punggung Ye Chong. Adapun pedang ini, Ye Chong sepertinya tidak bereaksi sama sekali dan langsung dipukul oleh Liu Baie. Liu Baie merasa sangat gembira saat melihat pedangnya mengenai. Namun, saat pedangnya jatuh, hati Liu Baie berubah. Karena dia menemukan bahwa perasaan itu salah. Dia dapat dengan jelas merasakan pedang di tangannya jatuh terlalu cepat. Terlebih lagi, ini bukanlah perasaan memotong seseorang. Ternyata pedang Liu Baie hanya mengenai hantu tersebut. Liu Baie menebas udara dengan pedangnya, menghantam bayangan, dan di depan matanya, Ye Chong tiba-tiba menghilang. Sebelum Liu Baie sempat bereaksi, dia mendengar suara bang, dan punggung Liu Baie sepertinya terkena palu raksasa. Ye Chong lah yang menendangnya. Kemudian, seluruh tubuh Liu Baie terbang ke depan tak terkendali, dan ditendang ke dalam air oleh Ye Chong. Terdengar suara celepuk, menyebabkan percikan air yang besar. Detik berikutnya, Liu Baige melompat keluar dari air, tubuhnya sudah basah kuyup, dan dia terlihat sangat malu. Dia menatap Ye Chong dengan ganas. Liu Baie telah mendengar tentang perbuatan Ye Chong, dan dia juga sangat mementingkan Ye Chong. Apa yang tidak dia duga adalah meskipun begitu, dia masih meremehkan kekuatan Ye Chong. Sekarang sepertinya Ye Chong lebih kuat dari yang dia bayangkan. Liu Baie mengertakkan giginya dengan keras dan menatap Ye Chong. Dia adalah putra tertua dari keluarga Liu, salah satu tokoh teratas di tangga. Kapan dia pernah begitu dipermalukan?
Dipukuli seperti anjing yang tenggelam sungguh memalukan dan terhina. Liu Baiye memegang pedangnya dengan kuat, mengumpulkan lebih banyak kekuatan pada pedangnya. Pada saat yang sama, Jiang Zhang, yang bersembunyi lebih jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika melihat pemandangan ini. Liu Baiye mungkin adalah orang terkuat yang dia kenal. Bahkan lebih kuat dari paman ketiganya. Tapi yang tidak kusangka adalah dia masih bukan tandingan bocah ini. Siapa anak ini? Pikir Jiang Zhang. Faktanya, kekuatan Liu Baiye memang tidak lemah. Di usianya yang masih muda, ia sudah mencapai ranah Dewa Tanah. Tentu saja, hal ini jarang terjadi dalam keluarga tersembunyi. Jika itu adalah Ye Chong dari sebelumnya, mungkin masih ada pertarungan antara Liu Baiye dan Ye Chong. Namun, Ye Chong memperoleh darah Huanglong dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang tidak mudah untuk menghadapi Liu Baiye. Liu Baiye tidak mau menyerah. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Saat ini, dia hanya bisa melihat tetesan air di permukaan air di bawah kakinya terus-menerus tersedot. Tetesan air di seluruh permukaan danau tersedot dan mengembun menjadi panah air di atas permukaan danau. Setiap anak panah air panjangnya sekitar 2 meter, dan seluruh danau ditutupi anak panah air, jumlahnya sekitar ribuan, mengelilingi Liu Baiye. Ketika Jiang Zhang melihat pemandangan ini, dia terkejut dan tercengang. Apakah ini pembuatan film efek khusus untuk sebuah film? Efek khusus film tidak akan berani diambil seperti ini. Kemudian, Liu Baiye mendengus dingin dan berkata, "Nak, kamu memang sangat kuat, tapi aku tidak percaya kamu bisa menahan keterampilan pedang keluarga Liuku." Saat dia mengatakan itu, Liu Baiye mengayunkan pedang panjangnya. Di bawah komando volinya, semua panah air menuju ke arah Ye Chong. Yang bisa kudengar hanyalah serangkaian suara desir, desir, yang terdengar di udara. Dan anak panah air ini tidak semuanya memiliki gerakan yang sama seperti biasanya, melainkan bervariasi. Beberapa menyerang di atas Ye Chong, beberapa menyerang di bawah Ye Chong, beberapa langsung di belakang Ye Chong dan menyerang Ye Chong dari belakang, dan beberapa terbang langsung ke kepala Ye Chong dan jatuh dari langit, semuanya berbeda. Dengan cara ini, postur serangan panah air ini berbeda, seolah-olah ada ribuan orang berbeda yang menyerang Ye Chong dengan pedang, dibandingkan dengan serangan seragam pada umumnya, ini lebih sulit untuk dihadapi. Saya harus mengatakan bahwa rangkaian ilmu pedang keluarga Liu ini masih memiliki esensi. Namun, ini bukan apa-apa bagi Ye Chong. Saya melihat pedang tulang ikan di tangan Ye Chong, menari dengan bunga pedang, dan segera suara ping 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 terdengar di sekelilingnya. Ye Chong sangat cepat, meskipun setiap anak panah mengenai dia di tempat yang berbeda, semuanya ditembak jatuh oleh Ye Chong. Semua panah air itu dihancurkan oleh Ye Chong dan berubah menjadi percikan air satu persatu. Melihat dari kejauhan, semburan air meledak di sekitar Ye Chong, bahkan terlihat sedikit indah. Dalam sekejap mata, Ye Chong telah menembus puluhan anak panah air, namun masih ada lagi anak panah air yang menyapu ke arah Ye Chong. Liu Baiye melihat Ye Chong menolak panah air ini satu persatu, dan sulit baginya untuk berhasil untuk sementara waktu. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan panah air itu mengembun langsung di udara, dan akhirnya berkumpul menjadi pedang besar. Pedang besar itu panjangnya ratusan meter dan lebarnya setidaknya 20 meter, berdiri horizontal di udara, menghalangi langit dan matahari. Saat sinar matahari menyinari pedang, ia dibiaskan membentuk pelangi, yang terlihat sangat indah. Namun, pedang air yang indah ini penuh dengan niat membunuh. Detik berikutnya, pedang air jatuh dari langit dan menebas Ye Chong. Dibandingkan dengan pedang raksasa ini, Ye Chong tampaknya memiliki rasio yang sama dengan bola tenis meja dan forklift besar. Namun, Ye Chong tidak panik sama sekali. Ketika pedang besar itu ditebas, Ye Chong mengeluarkan minuman ringan, dan pedang tulang ikan di tangannya juga melonjak. Pedang tulang ikan adalah senjata ajaib yang bisa tumbuh sesuai keinginan Ye Chong. Setelah Ye Chong menuangkan energi sejatinya, pedang tulang ikan bisa berukuran besar atau kecil.
Dalam sekejap, pedang tulang ikan juga berubah menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 20 meter. Di tangan Ye Chong, proporsinya tampak sangat tidak terkoordinasi. Namun, Ye Chong memegang pedang raksasa, yang beberapa kali lebih tinggi dari dirinya, dengan mudah. Lalu, hanya terdengar ledakan keras saat pedang tulang ikan Ye Chong bertabrakan dengan pedang air. Pedang air yang jaraknya ratusan meter hancur berkeping-keping dan berubah menjadi percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Air terciprat ke tanah, menciptakan lubang-lubang yang dalam satu demi satu. Kekuatan tabrakan besar ini menyebar dan menghancurkan bebatuan yang digunakan untuk bersembunyi di depan Jiang Zhang dan lainnya. Untungnya, Jiang Zhang sudah bersembunyi lebih jauh. Diam-diam dia senang memikirkan hal ini. Jiang Zhang segera membawa orang-orang di belakangnya dan segera bersembunyi. Jumlah air yang jatuh ke tanah tidak kurang dari separuh danau barat. Setelah pedang air dipatahkan oleh Ye Chong, sebagian besar air tidak jatuh ke tanah, tetapi kembali mengembun menjadi bola air besar di udara. Polo air langsung mengelilingi Ye Chong. Liu Baiye mencibir, "Saya masih terjebak." Lalu dia menggumamkan sesuatu. Di bawah kendali Liu Baiye, bola air menyusut semakin kencang. Saat ini, wajah Liu Baiye memerah dan darahnya mendidih. Terlihat jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ye Chong yang terjebak di polo air juga bisa merasakan tekanan di sekitarnya. Polo air awalnya sangat besar, tetapi di bawah tekanan kekuatan Liu Baiye, polo air menjadi semakin kecil. Setelah air dikompresi, jarak antar molekul air menjadi semakin kecil. Mencapai batas lain, air hampir secara bertahap berubah dari cair menjadi padat. Meskipun Ye Chong berada di bawah tekanan yang luar biasa, bagi Ye Chong, tekanan ini hanyalah pijatan seluruh tubuh yang relatif nyaman. Saking nyamannya, Ye Chong tidak langsung menerobos polo air lawan. Saat ini, rumput dan pepohonan yang dikelilingi kaki Ye Chong telah hancur menjadi lumpur. Ye Chong tidak panik sama sekali, tapi sebenarnya menikmati tekanannya. Namun terlihat bahwa ini sudah menjadi keahlian rahasia keluarga Liu. Dan tampaknya sangat sulit bagi Liu Baiye untuk menggunakan gerakan ini. Namun pada akhirnya dia tetap menggunakan trik tersebut. Jika nenek moyang keluarga Liu yang datang ke sini, saya khawatir volume air di Danau Barat saat ini akan menyusut menjadi seukuran bola basket. Setelah Liu Baiye memampatkan air menjadi bola dengan diameter 3 meter, air tidak dapat mengembun lagi. Kekuatan Liu Baiye juga telah mencapai batasnya. Tentu saja, meski begitu, tekanan yang sangat besar sudah ada di polo air. Dan Ye Chong berdiri di dalam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, dia memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan. Dengan tekanan dari Liu Baiye ini, bahkan jika dia tidak menggunakan tubuh emas tak terkalahkan, itu tidak akan bisa menyakitinya. Melihat Liu Baiye telah mencapai batasnya, Ye Chong tersenyum sedikit dan menjentikkan jarinya dengan santai. Dengan suara letupan, seluruh bola air yang terkompresi dan padat itu pecah lagi dan jatuh ke tanah satu demi satu. Pecahan-pecahan ini seperti es batu dan tidak akan meleleh. Setelah bola air pecah, Liu Baiye juga dikejutkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke danau lagi. Saat ini terlihat jelas dari tepi danau bahwa permukaan danau yang sangat besar telah turun secara keseluruhan sebanyak 3 meter. Dari sini bisa dibayangkan berapa banyak air yang digunakan untuk membuat polo air. Ketika Jiang Zhang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari kejauhan, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Saat ini, dia hanya punya satu ide, yaitu melarikan diri. Namun kakinya sudah lemas karena ketakutan, dan Liu Baiye juga menatap Ye Chong dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan unik keluarga Liu-nya tidak akan menyakiti Ye Chong. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Hanya itu yang kamu punya. Jika kamu punya yang lain, segera tunjukkan." Trik apa lagi yang dimiliki Liu Baiye? Semua triknya telah digunakan. Sepertinya dia tidak bisa menyakiti Ye Chong sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Liu Baiye tidak dapat mempercayainya. Ye Chong mengabaikan pertanyaan Liu Baiye, tetapi berkata sambil tersenyum,
Oke, karena kamu tidak punya gerakan lagi, giliranku. Liu Baiye segera menjadi waspada, mengangkat pedangnya, dan mempersiapkan serangan Ye Chong kapan saja. Liu Baiye tidak menyadari ada bekas api di antara alisnya. Ternyata saat Liu Baiye dan Ye Chong bertarung berdekatan, Ye Chong meninggalkan bekas api ini. Hanya saja ledakan api murka Buddha belum digunakan untuk menyalakannya. Pada saat ini, Ye Chong memiliki pemikiran di benaknya. Liu Baiye masih defensif, berpikir bahwa Ye Chong akan menyerangnya dari depan. Tiba-tiba, kepalanya meledak dengan keras. Liu Baiye langsung terlempar ke langit, berguling beberapa kali, lalu jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter, dan mendarat di tanah dengan keras, langsung membuat lubang besar di tanah. Kepala Liu Baiye berdengung, dia pusing, dan telinganya berdenging. Butuh setengah menit baginya untuk sadar kembali, dan kemudian dia dengan enggan bangkit dari tanah. Pada saat ini, melihat Liu Baiye lagi, seluruh tubuhnya telah terbakar hitam dan dia dalam keadaan sangat malu, di mana dia masih bisa terlihat seperti tuan muda tampan dari sebelumnya. Di bajunya, selain bekas terbakar, ada kotoran, dan alis Liu Baiye juga ikut terbakar. Dan sampai saat ini, Liu Baiye tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Faktanya, Ye Chong sudah menghentikan tangannya sekarang dan menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Ye Chong sudah berada di alam Dewa Tanah, dan ledakan api kemarahan Buddha miliknya secara alami bahkan lebih kuat. Jika dia benar-benar menggunakan semua kekuatan ledakan api murka Sang Buddha, saya khawatir kepala Liu Baiye akan hilang saat ini. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam antara Ye Chong dan keluarga Liu. Liu Baiye hanya menantangnya, dan Ye Chong tidak perlu membunuhnya. Ye Chong berkata kepadanya, ini hanya untuk memberimu pelajaran. Jika kamu berani macam-macam denganku lain kali, kamu tidak akan sopan, keluarlah. Liu Baiye kesal dan tidak mau. Dia merasakan suatu perasaan penghinaan, kesedihan dan kemarahan, secara spontan. Tapi sekarang dia juga menyadari bahwa dia bukan tandingan Ye Chong, dan dia mungkin bahkan tidak bisa melukai salah satu jari Ye Chong. Liu Baiye sangat kesal, dia selalu percaya diri, tapi kali ini kepercayaan dirinya benar-benar runtuh. Bagaimana Liu Baiye berani tinggal di sini sekarang? Dia berbalik, melompat, dan lari. Ketika dia melihat Liu Baiye melarikan diri, Jiang Zhang, yang bersembunyi jauh, benar-benar bingung. Dia sudah menyesalinya dan tahu bahwa Ye Chong adalah seseorang yang tidak boleh diajak main-main. Tapi sekarang dia telah memprovokasi Ye Chong, tanpa Liu Baiye yang membela dia, dan tentu saja Liu Baiye tidak bisa mendukungnya, dia akan berada dalam kesengsaraan. Ye Chong ingin berurusan dengan dirinya sendiri, meskipun itu hanya tamparan, dia bisa bunuh diri. Memikirkan hal ini, Jiang Zhang menelan ludah dan bersiap untuk menyelinap pergi. Dan Jiang Zhang baru saja berbalik dan sebelum dia mengambil langkah, Ye Chong sudah muncul di depan Jiang Zhang. Hal ini membuat Jiang Zhang sangat ketakutan hingga dia tersandung ke belakang beberapa langkah dan terjatuh ke tanah. Sekarang giliranmu, kata Ye Chong. Sebelum Ye Chong selesai berbicara, kaki Jiang Zhang melunak, dan aliran cairan membasahi celananya. Ye Chong memandang Jiang Zhang dengan jijik dan bertanya, bukankah kamu biasanya pandai berpura-pura? Bukankah putra tertua keluarga Jiang di Jinling sangat sombong? Aku tidak menyangka dia ternyata pengecut, menghadapi penghinaan Ye Chong. Jiang Zhang bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu di sini untuk melihat Liu Baiye berurusan denganku? Kamu tidak akan bisa melihatnya kali ini. Bagaimana kalau aku mengirimmu mati dengan tanganku sendiri? Jiang Zhang adalah ketakutan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia segera berlutut. Oh, saudaraku. Oh tidak, Tuan Chong, saya salah, saya tidak berani melakukannya lagi. Maafkan saya benar-benar tidak dapat melihat Taisan. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda? Ambil tindakan. Saya salah. Tolong selamatkan hidup saya, Tuan Chong. Ye Chong mendengus dingin dan berkata, saya sudah menyelamatkan Anda sekali ketika kita berada di ruang konferensi sebelumnya.
Jiang Zhang juga ingat ketika paman ketiganya memberinya tamparan keras, dan dia masih sangat bingung. Tetapi sekarang dia memikirkannya, sebenarnya paman ketiganya yang menyelamatkannya. Kalau tidak, jika Ye Chong membunuhnya pada saat itu, kemana dia akan bernalar? Tapi setelah paman ketiganya menyelamatkan nyawanya, itu salahnya karena dia masih ingin mati dan berani memprovokasi Ye Chong tanpa mengetahui apa yang baik untuknya. Memikirkan hal ini, Jiang Zhang sangat menyesalinya. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Jiang Zhang hanya bisa terus memohon belas kasihan. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan permohonan belas kasihan Jiang Zhang. Kemudian, Ye Chong dengan lembut mengeluarkan semburan energi sejati, yang terlihat dengan mata telanjang dan menembus ke dalam tubuh Jiang Zhang. Dalam benak Jiang Zhang, dia hanya mendengar suara ledakan, lalu tubuhnya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Ye Chong berkata, "Saya untuk sementara waktu akan menghapuskan kultivasi Anda hari ini untuk menyelamatkan orang-orang seperti Anda dari menindas orang lain." Jiang Zhang hanya memiliki penyesalan dan ketakutan di dalam hatinya sekarang. Namun, Ye Chong hanya melumpuhkan Tao Xing-nya dan tidak membunuhnya, jadi dia beruntung. Jiang Zhang menunduk dan membiarkan Ye Chong memberinya pelajaran. Setelah itu, Ye Chong mengabaikan Jiang Zhang, berbalik dan pergi. Malam itu, Ye Chong kembali ke rumah sakit. Setelah melihat Pan Wei, dia kembali ke hotel. Segalanya telah berakhir sekarang. Ye Chong hendak melaksanakan rencana selanjutnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan Tang Men. Tang Chun pernah diculik oleh Qin Zhengxing sebelumnya. Ye Chong ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tapi sekarang Ye Chong cukup kuat, dia yakin bisa menyelamatkan Tang Men. Oleh karena itu, Ye Chong kini siap menyelamatkan Tang Men. Ye Chong mengatur segalanya di Jinling sehingga Zhu Jiayin bisa menjaga Pan Wei dengan baik, dan kemudian dia siap berangkat mencari Tang Men. Namun, Tang Men kini dibawa pergi oleh keluarga Qin Zhengxing. Bahkan Ye Chong tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Tidak mudah menemukan keluarga Qin, dunia ini begitu besar. Anda tidak bisa mencari tanpa tujuan, bukan? Ye Chong berpikir sejenak dan segera memikirkan seseorang. Itu adalah Zhou Daxian. Faktanya, Zhou Daxian ini kelihatannya tidak bisa diandalkan, tapi nyatanya dia adalah orang yang luar biasa. Zhou Daxian sangat jelas tentang banyak hal, oleh karena itu, Ye Chong menelepon Zhou Daxian dan ingin bertanya di mana Qin Zhengxing sekarang dan di mana kompleks keluarga Qin berada. Ye Chong menelepon Zhou Daxian dan menjelaskan maksudnya. Zhou Daxian terkekeh dan berkata, "Oh, Tuan Ye, saya tidak tahu tentang masalah ini. Tapi Tuan Ye, saya kenal seseorang yang dapat membantu Anda." "Oh," tanya Ye Zong. "Hanya saja Shenlong manusia ini belum pernah terlihat. Jadi kamu mungkin tidak dapat menemukannya. Jika kamu dapat menemukannya, keterampilan deduksi heksagramnya sedikit lebih baik daripada milikku. Dia mungkin memberimu bimbingan." Zhou Sang Abadi yang agung dikatakan. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, dan bertanya dengan cepat, "Siapa dia?" Zhou Daxian tertawa. "Orang ini adalah keturunan leluhur Han. Namanya Liu Qi, dan keterampilan deduksinya adalah yang terbaik di dunia. Jika Anda dapat menemukannya, mintalah dia memberi Anda prediksi, dan Anda secara alami akan tahu di mana target yang Anda inginkan. Namun, menemukannya sulit, jadi itu tergantung pada takdir." Mendengar nama Liu Qi, Ye Chong tersenyum sedikit. "Haha, benarkah? Sepertinya aku sudah ditakdirkan." Zhou Daxian tertegun. "Apa maksudmu?" Kemudian, Ye Chong menceritakan segalanya tentang pertemuan antara dia dan Liu Qi. Setelah mendengar ini, Zhou Daxian juga tertawa dan berkata, "Kehendak Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan." Setelah itu, Ye Chong mengobrol dengan Zhou Daxian untuk beberapa kata lagi dan kemudian menutup telepon. Kemudian, Ye Chong menelepon Profesor Chen, dan Profesor Chen menghubungi temannya Jiang Zhongzong. Jiang Zhongzong sudah tahu bahwa Ye Chong telah menghancurkan budidaya Jiang Zhang, tapi dia masih berterima kasih kepada Ye Chong di telepon karena tidak membunuh Jiang Zhang. Kemudian,
Ye Chong bertanya tentang keberadaan Liu Qi saat ini dan apakah dia masih di Jinling. Jiang Zongzong berkata, Liu tua telah kembali ke istana Han-nya sekarang. Ye Chong kemudian bertanya kepada Jiang Zongzong di mana istana Han berada. Jiang Zongzong memberitahu Ye Chong alamatnya, yang masih di Tanah Basuh. Sepertinya Ye Chong akan pergi ke sana lagi. Malam itu, Jinling, Gunung Ungu, di aula keluarga Liu, sebuah keluarga tersembunyi. Liu Baiye berdiri di sana dengan sedih. Ia sudah berganti pakaian, namun bekas luka bakar di wajahnya, kebotakan di rambut dan alisnya tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Dia masih terlihat sangat malu dan putus asa, seperti anjing tersesat. Bahkan Liu Zicheng, kepala keluarga Liu, merasa sedih saat melihat pemandangan ini. Setelah hening beberapa saat, Liu Zicheng tiba-tiba mengambil gambar dan memotretnya di atas meja. Ini keterlaluan, anak Ye Chong terlalu sering menindas orang lain, kata Liu Zicheng. Iya, bukankah dia yang disebut Raja Pedang? Menurutku dia benar-benar pelanggar hukum, kata seorang tetua keluarga Liu. Itu benar, hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu tidak menganggap serius orang lain, kamu berani begitu kejam terhadap keturunan keluarga Liuku, itu tidak bisa dimaafkan, kata sesepuh lainnya dengan marah. Tahukah Anda, Liu Baiye adalah harapan masa depan keluarga Liu, jika dipukul seperti ini sekarang, hati taunya akan rusak di kemudian hari, dan prestasinya mungkin tidak akan terlalu tinggi. Ini hanya memutus sumber kehidupan keluarga Liu. Bagaimana keluarga Liu bisa menyerah dan menyerah? Liu Zicheng mendengus dingin. Seorang junior yang mengetahui ilmu pedang benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Hanya saja dia adalah master sejati dan tidak menganggap serius nama palsu ini dan tidak bersaing dengannya. Apakah dia benar-benar berpikir begitu? Tidak terkalahkan. Saya luar biasa. Liu Baiye berkata dengan pesimis. Namun, kekuatan Ye Chong sangat kuat. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Saya khawatir dia adalah orang yang tiada bandingannya orang sekarang, Dewa Tanah. Apa? Bagaimana mungkin? Dewa Tanah dari Jue Zhoutian? Saya tidak percaya, ya, saya juga tidak percaya. Kata banyak tetua. Liu Baiye menunduk. Dia tidak bermaksud mengatakannya. Dia benar-benar percaya bahwa Ye Chong memiliki kekuatan seperti itu. Faktanya, Ye Chong hanyalah Dewa Tanah Xiao Zhoutian sekarang. Tetapi tubuh emasnya yang tak terkalahkan membuatnya tampak jauh lebih kuat. Tidak peduli apa, Ye Chong ini benar-benar menindas orang lain, kata seorang murid yang mengikuti Liu Baiye. Ketika kami berada di markas tim Sprout, dia mengandalkan Zhao Sanhe dan yang lainnya untuk mempermalukan kami di setiap kesempatan. Mungkin, dan sekarang dia telah mempermalukan kita. Pertarungannya seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam? Semua orang mengangguk, merasa bahwa mereka tidak bisa melepaskannya. Tuan, mengapa kita tidak mengundang nenek moyang kita untuk keluar? Tiba-tiba seorang tetua berkata. Iya, jika kamu ingin membunuh Ye Chong tanpa gagal, aku khawatir kamu hanya bisa meminta leluhur untuk keluar, kata sesepuh lainnya. Liu Zicheng menyipitkan matanya, terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Dia berdiri, melihat ke belakang keluarga Liu, menghela nafas, dan berkata, sudah waktunya, sekarang energi spiritual telah pulih. Ini juga saatnya nenek moyang kita dari keluarga Liu keluar lagi. Setengah hari kemudian, Ye Chong datang. Lagi, suatu ketika dia datang ke wilayah Basu. Terakhir kali Ye Chong datang ke sini, dia pergi ke Gunung Xiaosu di Basu. Tak disangka, ternyata istana Liu Qi pada dinasti Han sebenarnya ada di sini. Ye Chong menghubungi Liu Qi sesuai dengan metode yang diberikan oleh Jiang Zongzong. Ketika Liu Qi mengetahui bahwa Ye Chong akan datang, dia menyatakan sambutannya. Istana Han terletak di pegunungan Basu yang tak berujung. Ketika Ye Chong tiba di kaki gunung pada waktu yang disepakati, dia melihat Liu Qi secara pribadi menyambutnya di sana. Oh, saudara Ye Chong, aku sudah menunggumu datang, silakan datang. Ketika Liu Qi melihat Ye Chong, dia dengan hangat menyambutnya. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata,
Saya benar-benar minta maaf mengganggu Raja Yan dari Han untuk menyambutnya secara pribadi. Di belakang Liu Qi, ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap yang mengenakan baju besi perunggu. Setiap prajurit tampak sangat tegak dan tinggi, kuat. Ini adalah tentara Liu Qi, tentu saja. Liu Sang tidak membawa orang-orang ini bersamanya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tak satu pun dari orang-orang ini yang sekuat Liu Qi. Dia membawa para prajurit ini bersamanya hanya untuk tampil megah. Haha, apa yang kamu bicarakan, adik Ye Chong dan aku sudah cocok. Silakan datang ke kediamanku dan melihat-lihat. Liu Qi memberi isyarat, lalu meraih tangan Ye Chong. Terlihat sangat antusias. Kami berjalan mendaki gunung bersama-sama. Gunung ini terletak di pegunungan Basu yang tak berujung. Jalannya sulit dan berbahaya, sehingga sangat sulit bagi orang awam untuk mencapainya. Meski gunung ini tak seindah Gunung Susan, namun tetap bisa dibilang penuh aura. Sambil berjalan, Ye Chong menjelaskan tujuannya kepada Liu Qi. Setelah Liu Qi mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat riang, "Tidak masalah. Sederhana saja, ketika saya memberi Anda banyak uang, Anda akan tahu arah orang yang Anda cari." Bersambung.